Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen sharing sedikit tentang Bitcoin menjelang penutupan candle weekly tentunya, dan juga daily candle nanti jam 7 pagi ya. Nah, sekarang kita pengen kasih update dulu. Tapi before saya kasih update, saya pengen kasih tahu ke teman-teman ada gambaran yang menurut saya jadi ini saya baru tahu ada informasi tentang Bitcoin US dollar dalam bentuk indeks, dan ini dihitung benar-benar all time-nya. Jadi terakhir bahkan 0,01 dolar ya. Waktu pertama kali keluar tuh 0,04, terus pernah 0,01 dolar guys. Itu di tahun 2010. Amazing ya. Dan sekarang dia udah 60.900 dolar. Crazy ya. Bayangin kalau beli 0,01 dolar. Wah, itu kayak koin micin waktu itu ya. Itu koin micin banget gitu. Nah, anyway, teman-teman, saya pengen sharing sedikit tentang view saya ya terkait dengan pergerakan si Bitcoin ini. Jadi mungkin akan sedikit lebih panjang videonya kali ini ya, karena saya pengen bahas sedikit tentang time frame weekly-nya. Jadi ini menurut saya cukup menarik ya. Ini bahkan sampai nggak bisa digeser nih, saking terlalu logaritmik ya chartnya ya. Nah, jadi gini teman-teman, saya pengen sharing sedikit ya. Ini overall, ini saya nggak tahu ya teman-teman percaya atau enggak ya, tapi ini overall adalah proses menuju ke wave 3 guys. Oke. Nah, gimana kok bisa wave 3 kayak begini gitu ya? Gimana cara ngitungnya, Vin? Nah, gini. Ini ABC correction, oke. Lalu kita ngelihat ada proses yang terbentuk guys ya. Di sini adalah wave 1, oke, and then wave 2. Ya, ini bear market tahun 2014 ya, lalu bull market tahun 2016 ya sampai 2017 ya. Itu wave 3. Lalu bear market di tahun 2018 itu adalah bear market yang merupakan corrective pattern-nya ya. Dan sekarang ini kita lagi mau finishing menuju ke wave 5-nya guys ya. Nah, kalau misalnya kita ngeliat prosesnya, itu terakhir kali kalian bisa lihat ya. Ini refer dengan chart saya yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya saya boleh tambahkan lagi, di sini itu adalah wave 1-nya kita. Oke, wave 2-nya kita, wave 3-nya kita, wave 4-nya kita, dan sekarang kita lagi berproses menuju wave 5, yang mana ini juga merupakan finishing dari wave 5 keseluruhan. Ini saya ganti warnanya aja deh biar nggak pusing teman-teman ya. Ini warna kuning, oke. Jadi ini yang overall-nya. Kalau kalian lihat ini semua prosesnya itu most likely berproses dengan Elliott Wave Theory ya. Jadi kayak ini wave 1 ya kan, ini wave 2, wave 3 ya, kemudian wave 4, kemudian wave 5. Sorry, kok gitu ya hitungannya. Sorry, salah. Ini maksudnya wave 1, 2 ya, kemudian 3, oke, kemudian 4, oke, kemudian 5. Finishing ya, A, B, C correction ya, double bottom and then going up ya, wave 1 and then wave 2 and then wave 3 maybe ya. Ini wave 3 nya ini agak menjulang naik ya, jadi dia kayak sangat impulsif ya. Intinya setelahnya ABC correction, lalu sekarang kita lagi berproses ke wave 1, 2, 3, 4, 5 finishing dari wave 3 keseluruhan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini overall ini baru wave 3 guys ya. Ini wave 1 ya, ini wave 2, kemudian wave 3. Nah, tuh ya, ini wave 3. Nah, nanti nih setelah ini finishing, mungkin fase bear market berikutnya ya, ABC correction. Nah, itu mungkin ya akan kita ngelihat istilahnya Bitcoin itu koreksinya cukup deep gitu ya pada saat fase bear market yang akan datang. Nah, ini kalau misalnya ngelihat pergerakannya ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi yang saya yakini saat ini kita itu masih dalam proses menuju ke wave 5 ya, untuk finishing di wave 3-nya dia. Tinggal pertanyaannya wave 5-nya kita tuh ada di berapa gitu kan. Nah, ini akan saya breakdown ke time frame yang lebih kecil untuk analisis hal tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau misalkan saat ini saya ada beberapa perhitungan ya, ada beberapa saya pernah gunakan wave Fibonacci extension ya, ditarik dari 2 ke 3, terus kita bisa dapat beberapa level, which is salah satunya adalah 71.000 dolar ya sampai 104.000 dolar untuk potential wave 5-nya kita. Dan ingat loh, kalau misalnya secara bigger time frame nih atau secara bigger picture kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau misalnya dengan kondisi saat ini kita ngelihat guys, ini juga saya sebelumnya menggunakan ya sama ya. Ini malah lebih tinggi lagi guys ya. Sorry ya, lebih agak di atas lagi, itu lebih ini ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat di sini ada beberapa potensi kita ngelihat dari wave terakhirnya dia ngepump yang terakhir nih, terus dia pullback, abis itu dia penguatan lagi. Nah, itu kan sebenarnya kita hitung berdasarkan wave 1 dan 2 yang terbentuk di time frame yang lebih kecil.
ya. Ini kalau saya tambahkan di time frame daily-nya, kalian akan lihat seperti ini gambarannya. Nah, ini daily bukan? Ya oke, ini bener kurang lebih ya. Nah kalian lihat nih, di time frame daily itu baru seperti ini ya, wave 1, kemudian wave 2. Nah sekarang kan kita lagi menyelidiki kira-kira potensi wave 3-nya kita itu ada di mana gitu kan. Nah sementara yang ini adalah wave 5 yang lebih bigger lagi, jadi kayak targetnya tuh sebetulnya kalau misalkan tadi udah bener sih, harusnya kita tarik menggunakan Fibonacci extension ya. Kita gunakan Fibonacci extension dari wave 2 ke wave 3 ini. Oke. Sorry, lalu kita tarik ke sini. Nah, kita akan munculkan satu potential wave-nya yaitu di 0618 dan itu berarti di kisaran $162.000. Nah, pertanyaannya nih, untuk finishing sampai ke sana itu gimana? Ya, ini sangat besar angkanya, itu $162.000 gitu kan. Nah cuma kalau misalnya kita close up little bit ya, kita ngelihat, sorry, mungkin saya bisa gunakan chart logarithmic ya. Nah kalau misalnya kita gunakan chart yang linear, ada angka ideal yaitu mungkin di kisaran $89.000 ya, sementara yang terdekat itu adalah di kisaran $65.000. Ini menggunakan Fibonacci extension dan saat ini sudah tercapai kalau misalkan demikian gitu. Sementara kalau misalkan untuk wave 3-nya sendiri, berdasarkan kita tarik dari wave 1 ke sini ya, kemudian ke wave 2 itu ada beberapa area di 100%, 127,2 dan $78.243. Nah ini cocok dengan yang terakhir kali saya bahas pada time frame daily ya, dimana kalian bisa lihat ya, Fibonacci extensionnya itu berada di kisaran $63.000 dan $78.000 untuk Fibonacci 1618-nya. Jadi untuk area 1618 di 78.000. Nah, saya rasa demikian kalau misalnya kita ngelihat potensi untuk wave 5-nya kita ya. Itu berarti ya tadi gimana tuh kisarannya ya. Ini ya teman-teman ya, berarti kisarannya kurang lebih di angka $126.000 finishingnya mungkin di kisaran area tersebut ya. Tapi untuk sebelum mencapai ke area tersebut, kita harus ngelihat dulu ya, si Bitcoin itu melakukan proses yang sama berulang kembali, yaitu wave 1, oke, wave 2, wave 3 ya. Dan hal ini kalau misalnya kita lihat, sorry teman-teman ya, nanti akan ada wave 4-nya lagi dan ada wave 5-nya lagi gitu ya. Jadi ini overall-nya itu baru finishing wave 3 ya, dari wave yang ada di sini. Oke, jadi ini kayak wave 1 and then wave 2 and then boom ya, overall wave 3. Nah, baru correction wave 4, lalu dia penguatan lagi ya, sampai finishing ke wave 5 yang overall-nya. Oke. Nah, ini kayak kita jadi kayak bahas sedikit roadmap lagi ya, teman-teman ya, tentang potensi pergerakan-pergerakan daripada si Bitcoin ya. Jadi, itu paling ya untuk kalau misalkan sekilas ya pembukaan kali ini. Jadi, saya pengen sampaikan dulu kenapa, karena takut saya lupa, guys. Jadi, tadi iseng-iseng ya melakukan analisis cukup panjang ya prosesnya. Nah, untuk saat ini, saya pengen ajak teman-teman fokus dulu ke beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah kondisi candlestick pada time frame weekly ya. Kalau kita lihat kondisi candlestick pada time frame weekly ini sebenarnya tampak kurang begitu baik, karena kalian bisa lihat ya, ini semacam shooting star candlestick ya. Kalau shooting star candlestick ini muncul biasanya di bagian paling atas daripada suatu tren, itu bisa membalikan kondisi market. Jadi hal ini tentunya bisa memberikan indikasi kepada Bitcoin adanya potensi koreksi pada pekan depan gitu ya. Jadi mungkin kita akan dibawa turun dulu. Nah sekarang kalau misalnya kita berasumsi demikian, berapa kira-kira potensi areanya? Nah sebelumnya saya akan tambahkan garis ini dulu ya, karena kenapa garis ini penting? Balik lagi, ini adalah area strong resistance di Bitcoin ya, selama di kisaran bulan Maret dan April terakhir gitu ya. Nah kalau misalkan dia break atau close di weekly-nya itu di bawah $60.000, nah itu mungkin akan lebih kuat secara probabilitas untuk dibawa koreksi dulu. Belum lagi mengingat kita juga ada ini ya, namanya exponential moving average 21, teman-teman saya akan munculkan dulu. Nah, selain itu, sorry saya tambahin juga, kita kena rejection ya mungkin dari Bitcoin logarithmic growth curve untuk Fibonacci 38,2%-nya. Nah, kalau misalkan yang ini saya hilangkan si growth curve-nya, kalian bisa lihat ya, di sini saya munculkan only exponential moving average 21. Dan kita di sini udah ngelihat ada yang namanya gap ya, sekitar 25% pergerakan gap. Mungkin itu akan ditutup dulu guys, sebelum akhirnya nanti kita ngelihat dia ngepam lagi ya untuk si Bitcoin-nya. Dan ini merupakan hal yang wajar karena untuk bulan Oktober sendiri kita belum ngelihat ada pullback yang signifikan until it happens right now gitu ya.
Nah, kalau misalkan kita sekarang mau finishing ke wave 2-nya, kira-kira kan sampai di area berapa sih kemungkinan Bitcoin itu terkoreksi? Nah, terus terang teman-teman, beberapa area yang menurut saya sangat possible untuk divisit adalah kisaran 53.000 sampai 54.000 dolar. Hal tersebut simple karena merupakan area resistance terakhir dia juga ya, dekat-dekat situ. Kemudian juga di sini merupakan area Fibo 50%-nya dia berdasarkan pergerakan wave 2 ke wave 1-nya. Dan hal itu prosesnya nanti pasti akan ABC correction ya. Ya either dia bisa flat ya, mungkin seperti ini, berarti dia bagus ya, trennya masih kuat di 38,2%, atau dia cenderung zigzag dan signifikan sampai 50%. Jadi teman-teman nggak usah panik, nggak usah khawatir kalau misalkan melihat koreksi itu terjadi ya. Nah, buat beberapa orang yang sempat tanya ke saya, kok jadi strateginya gimana gitu, baiknya seperti apa. Nah, ini balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalian lebih prefer ke arah yang gambling atau lebih prefer ke arah yang konservatif? Kalau misalkan saya personally, mungkin akan lebih ke arah yang konservatif. Dan yang saya lakukan pada saat ini adalah sebagian posisi saya itu saya close terlebih dahulu. Kayak misalkan waktu lalu kita ya sempat sharing lah ya dengan teman-teman di Advance gitu. Kita ada lakukan akumulasi juga pada saat harga di 40.000 dolar. Balik lagi saya sampaikan karena strong support yang ada di 40.000 dolar gitu ya. Kita bilang guys, mungkin boleh mulai cicil ya 5-10%, nggak ada masalah. Kita masuk ke Bitcoin, kemudian cicil lagi 5-10% juga buat di top 5 token pada saat itu. Jadi Ethereum, XRP dan juga BNB serta Cardano ya, kita ada lakukan akumulasi. Dan beruntungnya BNB ada 2 kali launchpad ya, Beta Finance sama kemarin Lazio, dua-duanya lumayan menguntungkan sih naiknya. Jadi itu salah satu benefit yang kita bisa lakukan dengan cara melakukan sistem akumulasi ya di awal. Teman-teman juga dapat benefit dari yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita ngeliat kondisi saat ini Bitcoin ya, intinya closing weekly itu tampak kurang begitu baik. Tapi kalau misalkan di atas 60.000 dolar, ada kemungkinan loh teman-teman ya, kita bisa melihat hal seperti ini terjadi gitu ya. Kalian bisa lihat ya di sini. Ya even dia kayak semacam doji, mungkin pada saat itu kita juga kayak wah ini kayaknya udah mulai dead cat bounce ya, ini udah kelihatan nih ngebentuk doji, berarti saatnya turun misalkan kan begitu ya. Ataupun kondisi sebaliknya juga ya. Mungkin ya ini ya beberapa contoh ya yang kita bisa lihat di bagian sebelah sini ya. Ini adalah candlestick pattern yang terjadi. Jadi even dia dengan red candle besar ini sekalipun, ini kan kita ngelihat dia terbentuk semacam evening star ya. Jadi kalau kalian lihat ini candle hijau, kemudian candle kedua ya, kemudian candle ketiga itu decline, membentuk semacam kayak bearish engulfing jadinya kurang lebih kan. Bayangin dua candle hijau ini dimakan satu candle warna merah ini. Lalu next weeknya dia koreksi dalam, tapi next weeknya dia bullish engulfing. Dan setelah bullish engulfing, iya sih pekan depannya naik, tapi kemudian dibanting drop cukup signifikan gitu kan. Jadi chart pattern atau candlestick pattern juga menurut saya nggak menjamin pasti terjadi hal tersebut. Cuman ini merupakan indikasi awal untuk kita mungkin bisa lebih berhati-hati ya. Kita boleh lepas barang sebagian, tapi kalau misalkan teman-teman cukup confident ya boleh di hold juga gitu. Karena basically kita belum keluar dari atau belum break dari si resistance line yang ada pada si ascending channel ini ya. Kita masih bertahan di atas area tersebut. Dan kalau misalkan saya boleh tambahkan pada time frame 4 jam ya atau 1 jam, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama ya, kita simple ngelihat ini adalah sebuah proses, oke. Ini udah merupakan sebuah proses lower low, lower high yang terbentuk, oke. Lower low, lower high yang terbentuk. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jam, guys, kita ngelihat ada satu kemungkinan loh. Di sini baru terbentuk lower low yang sesungguhnya ya, which is setelah kita ngelihat nih dia ngebentuk kayak semacam bullish engulfing ini dengan konfirmasi nanti closing di jam 7, ada kemungkinan besok kita akan ngelihat dia pump ya, ada kemungkinan. Dan ini mungkin balik lagi seperti yang saya sampaikan di video terakhir untuk melengkapi skenario dia ya menuju ke wave B-nya terlebih dahulu before nanti either dia melanjutkan penurunannya atau mungkin dia balik lagi ke sideways dan akhirnya nge-pump lagi. Nah, itu malah kabar bagus. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ini kan lower low, lower high, lower low sequence, oke? Nah, kalau misalkan dia sampai ke wave B, lalu dia sideways, berarti ada kemungkinan dia mengkonfirmasikan bahwa ini merupakan area higher low-nya dia, dan break ke atas itu artinya kita akan melanjutkan tren penguatan pada Bitcoin, dan hal itu tentu saja bisa terjadi.
Nah, tapi sampai kita ngelihat dia rebound ke kisaran $65.000 saat ini, kita lebih baik tetap fokus pada kondisi saat ini, di mana kita ngelihat ada kemungkinan koreksi yang bisa berlanjut pada si Bitcoin. Oke. Nah, another good news adalah kita ngelihat di sini terbentuk semacam hidden bullish divergence ya, di mana kondisi terakhir itu kita ngelihat ya sebenarnya sih nggak terlalu hidden bullish divergence banget sih, tetap kita masih lebih di atas ya posisi market saat ini, cuman ya ini merupakan satu kondisi yang baik lah untuk kita ngelihat pergerakan Bitcoin. Nah, kalau misalkan saya boleh tambahkan sekali lagi, ini kalian lihat ya secara secara time frame 4 jam ya sebenarnya, atau 1 jam lebih enak ya kita ngelihat. Jadi pada saat dia terbentuk semacam V formation di sini, saya katakan ini V formation ya, karena proses penurunan yang terjadi di sini itu dihajar dalam satu candle hijau saja. Dan kalau kalian perhatikan lagi ya, ini area lowest point-nya kurang lebih masih di area yang sama ya. Itu proses digestion-nya ya, atau proses istilahnya kayak gini loh teman-teman ya. Ibaratnya kayak teman-teman makan sebuah makanan nih, makan misalkan chicken steak atau misalnya beef steak atau apapun itulah ya. Misalnya wagyu atau rib eye. Proses pencernaannya ini sangat takes time guys ya. Ini berhari-hari ibaratnya gitu loh. Kalau kalian makan tuh kayak berhari-hari baru kalian buang air besar. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi kita ngelihat proses yang terjadi di sini. Ini nggak mungkin istilahnya big fund kita yang buang barang gitu ya. Ini nggak mungkin bapak kita yang buang barang gitu. Kenapa demikian? Big fund itu nggak mungkin buang barang nyicil guys ya. Dia buang barang tuh harusnya boom meletus langsung market kayak gini ya. Ini big fund buang barang jelas ya. Begitu pula hal yang di sini terjadi, big fund buang barang. Tapi kalau di sini kalian lihat ini big fund yang akumulasi, nah retail yang buang barang. Kurang lebih gambarannya seperti itu yang bisa kita lihat ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi nih, penguatan saat ini cukup baik ya. Nah, kalau misalnya saya tambahkan satu skenario lagi, mungkin kalian akan ngelihat ini kayak, wow iya benar juga ya, gitu ya. Gambarannya kurang lebih itu. Wah udah pede aja nih ya. Pertama teman-teman, ada beberapa hal yang kita perlu ingatkan bahwa di sini terbentuk semacam, ya kita bisa bilang tadinya itu semacam descending channel ya dari pergerakan yang terakhir. Tapi kalian lihat dia sudah break dan testing gitu ya istilahnya. Nah, tapi muncul satu kondisi terbaru yang saya bisa katakan ini mungkin lebih cocok ya, atau lebih valid dengan kondisi yang terjadi saat ini, yaitu terbentuk semacam kayak falling wedge pattern lah kurang lebihnya kita lihat gitu ya. Ini kurang lebih kayak falling wedge pattern. Ya, ini gambarannya kurang lebih ya. Jadi apa yang terjadi gitu? Maksudnya secara chart pattern ini menarik gitu ya. Secara descending channel juga tadi menarik gitu. Nah, tapi overall saya pengen teman-teman fokus nggak pada chart patternnya atau pada candlestick patternnya. Balik lagi kita fokus pada kondisi yang terjadi pada saat di sini gitu ya. Ini adalah suatu informasi yang menurut saya kita perlu kita perlu lebih bersabar ya untuk melihat apakah ini informasi yang tepat gitu. Karena balik lagi teman-teman, candle hijau ini ya, ini bisa jadi merupakan proses akumulasi yang dilakukan oleh para whales ya. Sementara kondisi penurunan yang terjadi di sini ini simply karena kita ngelihat kalau time frame yang lebih kecil, kita lihat ya. Bagi orang-orang yang trading di time frame yang lebih kecil, ini adalah downtrend ya. Simple banget. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan sekarang itu merupakan satu opportunity untuk mereka melakukan short kembali. Ya karena ini istilahnya resistance terakhir. Oke, it's time to me to hit the short. Padahal kalau kalian melihat momentum yang terjadi di sini, ini bisa jadi whales yang lagi akumulasi ya. Kalau misalnya good news yang kita ngelihat di sini terjadi proses sideways ya, lalu dia breakout seperti ini. Nah, itu menurut saya bisa dikonfirmasikan sih bahwa whales kita yang memang lakukan akumulasi pada kisaran area tersebut. Oke. So, saya rasa sorry videonya agak lebih panjang kali ini, hampir 20 menit ya. So I wanna say thank you very much buat teman-teman yang nonton video ini sampai selesai. Dan saya cukup yakin ini mungkin nggak terlalu banyak ya. Gimana kalau kalian boleh tuliskan di angka 1,25% ya. Angkanya saya bikin agak unik karena saya pengen tahu berapa banyak sih yang nontonnya bener-bener finish sampai selesai gitu. Dan I want you guys to pat yourself in the back ya. Good job bro, you finish this video ya. 20 menit dengerin saya ngebacot ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang saya bagikan di sini. Dan thank you so much for watching once again to this video on my channel. Dan sampai ketemu lagi nanti di live streaming di hari Selasa ya teman-teman. Kita akan ada live streaming, jadi make sure kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan yang mantap ya, yang bikin saya untuk menjawabnya susah gitu ya. Oke, thank you very much.
Have a nice day. I'll see you guys again in the next update. Thank you so much. Cheers.